Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diaur Rahman Al-Harisi di channel Motivasiku. Teman-teman semua, jika teman-teman semua pengkaji bahasa, tentu saja sering mendengar istilah critical discourse analysis atau bisa disebut analisis wacana kritis. Nah, sebenarnya analisis wacana kritis itu apa? Dan bagaimana kita menggunakan analisis wacana kritis dalam satu kajian kebahasaan atau kajian linguistik. Nah, untuk membahas hal itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membaca bareng-bareng satu tulisan penting yang berjudul The Principle of Critical Discourse Analysis. Di artikel ini, Van Dijk mengungkapkan secara relatif lengkap eh, sehingga pertanyaan-pertanyaan dasar tentang analisis wacana kritis itu apa sebenarnya. Yang selanjutnya, perbedaannya dengan kajian kebahasaan yang lain itu apa, dan adakah metode khusus atau teknik khusus yang digunakan untuk mengkaji teks atau mengkaji bahasa menggunakan critical discourse analysis. Nah, tiga hal itulah yang hari ini akan saya diskusikan bersama teman-teman semua. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai selesai dan ambil faedahnya. Langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman semua, yang pertama kita akan membahas definisinya dulu, definisi analisis wacana kritis. Nah, pada tulisan ini Van Dijk mengungkapkan secara jelas bahwa critical discourse analysis adalah satu kajian yang mempersoalkan kekuasaan, dominasi, diskriminasi, ketidakadilan sosial dengan menempatkan wacana sebagai praktik sosial. Nah, sebenarnya definisi ini yang dikemukakan oleh Van Dijk tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi perintis AWK lain, misalnya Norman Vaklo, misalnya Rob Vodak, misalnya Sarang Mills. Pada hampir setiap pengertian itu selalu muncul tiga kata kunci. Yang pertama wacana, yang kedua dominasi atau power, dan yang ketiga adalah praktek sosial. Eh, kita bisa bandingkanlah dengan definisi yang dikemukakan oleh tokoh AWK lain. Tetapi pada prinsipnya saya kira mereka bersepakat bahwa analisis wacana kritis itu satu kajian yang mempersoalkan bagaimana wacana digunakan dalam proses dominasi, kekuasaan, diskriminasi, menciptakan ketidakadilan sosial dalam satu lingkup sosial tertentu. Nah, terus perbedaannya analisis wacana kritis dengan kajian linguistik yang lain itu apa? Nah, di sini Van Dijk mengungkapkan ada tiga prinsip atau tiga asumsi dasar lah yang membuatnya berbeda dengan linguistik lain atau dengan kajian sosial yang lain. Kekasan yang pertama, analisis wacana kritis ini dilihat pada orientasinya. Sementara disiplin ilmu lain itu berorientasi pada hal-hal yang bersifat teoritis, analisis wacana kritis ini secara tegas menyatakan bahwa orientasinya itu tidak pada hal-hal yang teoritis dan tidak pada hal-hal yang metodologis ataupun bahkan tidak pada hal-hal yang semacam filosofis. Orientasi analisis wacana kritis ini eh, mer apa memfokuskan pada perubahan sosial. Jadi analisis wacana kritis ini itu tertarik untuk mengkaji persoalan aktual di masyarakat, persoalannya apa supaya bisa menciptakan perubahan sosial di masyarakat menjadi lebih adil, ideal, dan lebih sesuai dengan prinsip moral yang benar. Kekasan yang kedua yaitu pada keberpihakannya, uh, yaitu sementara disiplin ilmu yang lain barangkali berusaha menjaga dirinya supaya netral dengan mantra objektivitas.
analisis wacana kritis ini justru menunjukkan keberpihakannya dari awal atau yang jelas. Yang pertama keberpihakan politik, yang kedua keberpihakan ideologis, keberpihakan sosial, dan sebagainya. Van Dijk mengungkapkan bahwa analisis wacana kritis itu berpihak pada pihak yang lemah, berpihak pada yang terdominasi, berpihak pada yang mengalami diskriminasi, mengalami ketidakadilan sosial. Itu. Nah, kekhasan yang ketiga adalah alat ukur kesuksesannya. Analisis wacana kritis ini tidak mengukur kesuksesannya dengan teori yang lengkap atau metode yang canggih ataupun kecanggihan filosofinya. Kesuksesan analisis wacana kritis itu diukur berdasarkan dengan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan aktual di masyarakat. Apakah kajian yang dilakukan itu tepat atau tidak, efektif atau tidak, itu bergantung pada apakah dia bisa menyelesaikan persoalan aktual di masyarakat atau tidak. Apakah praktek dominasi, diskriminasi, ketidakadilan sosial yang dikaji itu bisa diselesaikan atau tidak? Kalaupun tidak, ya tidak dianggap sukses. Jadi alat ukurnya itu berdasarkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi 3 itulah yang membuat perbedaan dengan kajian yang lain. Yang pertama adalah orientasinya, yang kedua adalah keberpihakannya, dan yang ketiga adalah alat ukur kesuksesannya. Itu. Nah, teman-teman semua, sampai di sini barangkali teman-teman semua berpikir atau bertanya-tanya, emang bisa ya kita menyelesaikan persoalan sosial dengan mengkaji dimensi kewacanaannya? Emang apa bisa sih peran wacana dalam praktek sosial itu bisa berpengaruh? Nah, di sini Van Dijk mengungkapkan satu argumen yang menurut saya sangat menarik. Pada prinsipnya Van Dijk dan barangkali para tokoh AWK yang lain berprinsip bahwa wacana itu sebenarnya dalam praktek sosial. Karena wacana adalah praktek sosial, maka dia terikat dengan praktek sosial yang lain. Misalnya pada praktek di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kebudayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Pada setiap praktek sosial itu, kita bisa temukan dimensi kewacanaannya. Dan dimensi kewacanaan dalam setiap praktek itu sangat penting. Berperan menjadi apa ya? Menjadi kompas moral yang menentukan bagaimana praktik wacana itu dibenarkan, dinormalisasikan atau justru dinilai kurang tepat. Nah, teman-teman semua, sampai di sini barangkali teman-teman berpikir atau bertanya-tanya, emang bisa ya kita menyelesaikan persoalan sosial dengan mengkaji dimensi kewacanaannya? Nah, di sini Van Dijk mengungkapkan satu argumen yang menurut saya sangat menarik. Pada prinsipnya Van Dijk dan berbagai tokoh AWK yang lain berprinsip bahwa wacana itu sebenarnya dalam praktek sosial. Karena wacana adalah praktek sosial, maka dia tertarik dengan praktek sosial yang lain. Misalnya pada praktek bidang pendidikan, bidang ekonomi, di bidang politik, kebudayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Pada setiap praktek sosial itu kita bisa temukan dimensi kewacanaannya. Dan dimensi kewacanaan dalam setiap praktek itu sangat penting. Berperan menjadi apa ya? Menjadi kompas moral yang menentukan bagaimana praktik wacana itu dibenarkan, dinormalisasikan, atau justru dinilai kurang tepat. Contoh konkretnya kita bisa
bisa belajarlah dari kasus rasisme. Kita sebagai umat manusia pernah hidup pada era ketika memilah manusia berdasarkan rasnya. Ada ras yang dianggap lebih rendah dan ada ras yang dianggap lebih tinggi. Orang-orang kulit hitam pada masanya itu dianggap memiliki derajat atau kemanusiaan yang lebih rendah. Sementara orang yang kulit putih dianggap memiliki ras yang lebih tinggi. Nah, asumsi atau keyakinan itu menciptakan praktek sosial yang tidak adil, yang membuat orang-orang kulit hitam tertindas, terdominasi, mengalami ketidakadilan sosial, yang membuat mereka diperbudak, membuat mereka diasingkan, yang membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak politik seperti itu. Nah, bagaimana bisa satu praktek sosial yang demikian konyolnya secara moral, yang demikian keliru lah secara moral, pernah menjadi satu praktek sosial yang umum. Nah, praktek sosial itu ditopang satu wacana yang membuat praktek itu pada masanya dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang lumrah. Why not? Kenapa kita tidak lakukan? Wong itu benar-benar saja, wong itu baik-baik saja. Nah, jadi wacana itu berperan dalam menormalisasi, melanggengkan, dan memperkuat satu dominasi di masyarakat tertentu. Gitu. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Apakah ada teknik atau metode khusus yang harus digunakan ketika kita menggunakan analisis wacana kritis? Nah, dalam tulisan ini Van Dijk memang mengeluarkan satu metode tertentu dan begitu juga dengan para ahli AWK yang lain. Nah, metode Van Dijk ini menghubungkan 3 elemen atau 3 hal yang menunjukkan bagaimana wacana itu berperan dalam praktek sosial tertentu. 3 elemen tersebut, yang pertama adalah teks, yang kedua adalah kognisi sosial, dan yang ketiga adalah kontak sosial. Nah, teks itu apa? Teks itu adalah keseluruhan dari elemen atau entitas, bisa berkaitan dengan teks tulisan, dan teks itu juga tool atau obrolan. Dan baru-baru ini teks itu ya mencakup image atau gambar. Ya seperti itu. Semua itu adalah teks. Nah, yang kedua yaitu kognisi sosial. Kognisi sosial itu berkaitan dengan bagaimana satu teks itu dikonsumsi atau diinterpretasi, dipahami, dimaknai, bukan hanya pada level individu. Bagaimana satu teks itu dipahami menggunakan properti kognitif tertentu, tetapi juga dengan cara sosial. Nah, bagaimana makna itu dibentuk melalui proses komunikasi, tawar-menawar, negosiasi antara individu dengan individu yang lain. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Nah, sementara kontak sosial itu adalah segala bentuk situasi atau praktek keagamaan, budaya, sosial, politik yang melatar belakangi, menyertai dan diakibatkan oleh konsumsi teks tersebut. Jadi di dalam model ini ada 3 entitas yang berhubungan atau yang saling berkaitan, dirangkai secara sistematis, yaitu teks, kognisi sosial, dan kontak sosial. Nah, meskipun model ini menawarkan hubungan yang sangat sistematis antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, tampaknya Van Dijk ini tidak menjadikan model ini sebagai template. Justru para poiner atau para ahli wacana kritis ini memberikan keleluasaan lah kepada
para pengkaji setelahnya untuk mengolaborasikan, mengembangkan teknik-teknik baru, teori-teori baru atau metode-metode baru lah. Teori yang digunakan tersebut memiliki visi yang sama, yaitu visi yang untuk perubahan sosial. Nah, jadi gitu persyaratannya. Nah, oleh karena itu, jika saya atau jika Anda semua ingin menganalisis wacana kritis, ya sebenarnya terbuka untuk umum, asalkan visinya sama. Nah, cukup itu pemaparan mengenai analisis wacana kritis dari saya. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup singkat dan tidak jelas ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup itu dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.